Selamat berjumpa kembali dengan saya, Donald. Yang soal pertama adalah, apakah yang menentukan jumlah output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian? Nah, kalau kita lihat output, ya, kalau dari sisi supply, yaitu adalah sisi penawaran, yaitu adalah yang dihasilkan oleh sektor perusahaan, ya, yang memproduksi barang dan jasa. Kalau dari sisi permintaan adalah dari sisi pengeluaran, ya, dari sisi konsumsi, investasi, belanja, dan neraca perdagangan. Nah, kalau dari sisi output itu kita lihat dari sisi supply. Sisi supply dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja, ya, K dan L. Jadi yang berpengaruh pada output itu adalah modal dan tenaga kerja. Ya, modal tenaga kerja itu berakumulasi, kemudian juga dipengaruhi oleh tingkat teknologinya. Semakin baik tingkat teknologinya, semakin efisien, maka output yang dihasilkan juga semakin meningkat. Jadi ini adalah jawabannya. Soal berikutnya adalah gunakan teori distribusi neoklasik untuk memprediksi dampak pada upah real dan harga sewa real modal dari masing-masing peristiwa di bawah ini. Ya, gambarkan dengan grafik, kemudian kita membuat penjelasan, satu grafik untuk pasar tenaga kerja dan satunya untuk grafik di pasar modal. Ya. Yang pertama adalah bagaimana jika terjadi gelombang imigrasi yang meningkatkan jumlah tenaga kerja. B. Terjadi gempa bumi yang menghancurkan sebagian persediaan modal. C. Adanya kemajuan teknologi yang meningkatkan fungsi produksi. Yang pertama adalah apabila terjadi gelombang imigrasi, meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya jumlah tenaga kerja, maka kalau kita lihat di sini di pasar tenaga kerja, ya, pasar tenaga kerja ini adalah sisi supply, ya, sisi penawaran, ya, jumlah orang yang ingin bekerja, ya. Ketika jumlah orang populasi angkatan kerja itu bertambah, ya, maka kurva bergeser ke kanan, ya. Di sisi lain ini adalah kurva permintaan dari perusahaan yang ingin mencari berapa banyak tenaga kerja yang ingin dipekerjakan di perusahaannya, ya. Kalau kita lihat di sini akibat pergeseran supply ke kanan mengakibatkan, ya, upah nominal, ya, W, upah nominal itu menjadi semakin turun. Ya, kalau upah nominal semakin turun, maka upah realnya juga ikut turun. Nah, bagaimana dengan di sisi pasar modalnya? Ya, hubungan antara modal dan di sini adalah tingkat bunganya. Ya, ketika terjadi semakin banyak tenaga kerjanya, maka modal yang digunakan akan semakin cepat habis, ya. Sehingga ketika modal akan cepat habis, maka kemudian kurva permintaan modalnya naik ke atas. Yang berikutnya adalah pembahasan bagaimana apabila terjadi gempa bumi yang menghancurkan sebagian persediaan modal. Ya, akibat adanya gempa bumi, sebagian persediaan modal, akibatnya modal berkurang. Ya, kita lihat di pasar modal, ya, sisi supply penawaran, ya, karena persediaannya berkurang, bergeser ke kiri, ya. Karena sekarang supply berkurang, ya, maka semakin sulit didapat, ya. Maka
Di sini permintaan modal menjadi meningkat. Ketika permintaan modal meningkat, ya, maka mengakibatkan tingkat bunga ya atau tingkat biaya sewa modalnya itu meningkat, ya, R-nya. Nah, di sisi lain di pasar tenaga kerja, karena sebagian besar modal itu hilang, maka permintaan tenaga kerja yang mengolah modal tadi juga berkurang. Akibatnya sekarang permintaannya turun. Maka upah realnya juga ikut turun. Nah, yang soal berikutnya adalah bagaimana kalau terjadi kemajuan teknologi yang meningkatkan fungsi produksi. Ya, ketika terjadi kemajuan teknologi, ya, maka mengakibatkan sekarang produksi semakin bertambah efisien, bertambah cepat, lebih baik lagi. Akibatnya adalah sekarang biaya produksi biasanya menjadi lebih murah gitu ya. Akibatnya sekarang permintaan tenaga kerjanya bisa meningkat ya. Maka di sini di pasar tenaga kerja permintaan tenaga kerja meningkat ke atas. Akibatnya nanti semakin efisien, semakin produktif, maka biasanya upah juga akan meningkat ya. Upah nominal dan maupun upah realnya. Demikian juga di pasar modal. Ketika perusahaan semakin produktif, semakin efisien, ya, maka modal yang digunakan itu akan cepat habis sehingga permintaan modalnya menjadi meningkat. Ya, ketika permintaan modalnya meningkat, maka biaya sewa modalnya juga akan meningkat. Ya. Baik, yang berikutnya adalah soal ketiga, ya. Soal perhitungan numerik ya. Perhatikan perekonomian yang dijelaskan oleh persamaan berikut ya. Ada persamaan pendapatan adalah sama dengan fungsi dari konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. Di mana diketahui di sini outputnya ya atau pendapatannya adalah 9.500, kemudian belanja pemerintahnya 1.000, kemudian pajak adalah 1.000. Ya, kemudian persamaan konsumsinya adalah demikian, 250 ditambah 0,75 kalikan dengan output dikurangi dengan pajak. Kemudian ini ada persamaan investasi sama dengan 1.000 dikurangi dengan 50 kali tingkat suku bunga. Ya. Pertanyaan pertama adalah dalam perekonomian ini hitunglah tabungan swasta, tabungan publik, dan tabungan nasional. Kemudian yang B, tentukan berapakah tingkat bunga equilibriumnya. Yang C, ketika belanja pemerintah naik menjadi 1.250, hitunglah tabungan swasta, tabungan publik, dan tabungan nasional. Kemudian yang D, tentukan tingkat bunga equilibrium yang baru. Jawaban yang pertama adalah tabungan swasta ya atau private saving ya. Yaitu jumlah pendapatan dikurangi dengan dikurangi dengan pajak. Ya, jadi kalau kita mau menabung ya, maka di sini adalah ini pendapatan yang disposable ya. Pendapatan dikurangi pajak dulu, setelah kurangi pajak baru kemudian kita konsumsi ya. Sisa dari pendapatan yang setelah kena pajak itu dikonsumsi itulah yang menjadi tabungan swasta ya. Maka jadilah persamaan seperti ini ya. Kita masukkan angkanya, hasilnya adalah 150. Sedangkan tabungan publik ya atau tabungan pemerintah ya, itu adalah pendapatan pajak dikurangi dengan belanja pemerintah ya. Di soal kita ketahui nilai pendapatan pajak 1.000 dan belanja pemerintahnya 1.000 sehingga hasilnya adalah 0 ya. Maka tabungan nasional atau total tabungan adalah jumlah tabungan swasta ditambah dengan tabungan publik, yaitu 750 ditambah 0 sama dengan hasilnya 750. Yang berikutnya adalah
Kalau kita ingin mengetahui tingkat suku bunga pada titik keseimbangan, ya, kita sudah tahu bahwa tabungan nasional adalah 750, ya, dan kemudian kita juga sudah mengetahui dari rumus yang sudah kita pelajari bahwa investasi itu bersumber dari tabungan, ya. Maka di sini dalam perekonomian tertutup, ya, dalam perekonomian tertutup tingkat tabungan adalah sama dengan investasi, ya. Maka ketika kita mengetahui nilai tabungan, maka kita bisa masukkan persamaan investasinya. Maka kita ketahui bahwa tingkat bunga pada keseimbangan adalah sebesar 5%. Berikutnya adalah kalau pemerintah meningkatkan pengeluarannya semula 1.000 menjadi 1.250, ya, maka bagaimana pengaruhnya terhadap tabungan swasta dan tabungan publik, ya? Karena ini adalah belanja pemerintah, maka tabungan swasta tidak berpengaruh, tetap sebesar 750. Yang berubah adalah tabungan publiknya, ya. Ketika pajaknya hanya 1.000, sedangkan sekarang belanja pemerintah naik menjadi 1.250, maka akibatnya sekarang tabungan publik itu menjadi minus 250. Maka tabungan nasionalnya adalah tabungan swasta ditambah tabungan publik adalah sebesar 500. Yang terakhir adalah berapakah tingkat suku bunga pada keseimbangan yang baru? Ya, kita tahu bahwa tabungan nasional sekarang 500, ya, di mana tabungan sama dengan investasi, maka dari persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa tingkat bunga yang baru adalah sekarang sebesar 10%, ya. Jadi demikianlah pembahasan soal mengenai pendapatan nasional. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.